السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, والhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, hari yang ke-7 dari bulan suci Ramadan, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita telah membaca penjelasan dari Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah tentang rangkuman dari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang permasalahan takdir, bahwa ada takdir yang bersifat am, takdir yang bersifat umum. Kemudian ada pula ketetapan takdir ketika dikeluarkannya anak cucu Adam dari punggung Adam alaihissalam. Lalu kemudian ada takdir yang sifatnya umri, takdir yang ditetapkan untuk masing-masing hamba, masing-masing dari manusia, yaitu pada saat ditiupkan padanya ruh ketika dia masih berstatus sebagai janin. Kemudian ada takdir yang sifatnya tahunan, yang ditetapkan pada setiap malam Lailatul Qadar. Dari satu malam ke malam yang berikutnya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perkara-perkara yang terjadi pada tahun itu. Ada yang dilahirkan ke dunia, ada yang diwafatkan, ada yang diberi rezeki, ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya, dan demikian seterusnya.
sedikit koreksi dari apa yang telah lalu, yang kita menyebutkan bahwa ada dua nuskhah dari kitab Ushulul Iman. Ada sebagian menyebutkan bahwa yang menjelaskan itu dari ucapan Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rubi'i. Sebagian cetakan itu bukan disebut Abu Qatadah, namun Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, tabi'i. Dan setelah saya merujuk ke tafsir At-Tabari, yang benar itu ucapan tabi'i, itu ucapan Qatadah Ibn Di'amah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzulul malaikah war-ruh, bahwa yang menerangkan tentang tafsir tersebut bahwa ditetapkan segala perkara, hal-hal yang kaitannya dengan apa yang terjadi mulai dari malam Lailatul Qadar sampai ke malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Yang sahih itu dari perkataan Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang kegembiraan para ulama salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mendengarkan tentang permasalahan takdir ini, di mana mereka mengatakan, ma kuntu bi ashadda ijtihadan minni al-an, aku tidaklah lebih bersemangat lagi untuk memperbanyak amal saleh kecuali setelah aku mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan takdir, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan yang besar dari mereka bahwa Allah Azza wa Jalla menakdirkan mereka kebaikan dan menjadikan mereka sebagai ahlul jannah. Dan itulah sifat seorang mukmin, harapannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla menakdirkan kepada dirinya kebaikan dan menjadi ahlul jannah, dan hal itu seharusnya menjadi penyemangat seorang hamba untuk memperbanyak amal saleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerangkan tentang permasalahan takdir, beliau mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Teruslah kalian beramal, perbanyaklah amalan saleh, karena setiap hamba dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, ketika beliau menyampaikannya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, la ana bi awwali hadzal amr ashaddu farahan minni bi akhirih, bahwa aku lebih gembira ketika mendengarkan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat aku gembira karena aku berharap aku termasuk di antara hamba yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang baik. Kemudian aku tentu bersemangat berupaya untuk mencari sebab-sebab yang dengannya seseorang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia, demikian pula di akhirat. Kemudian kita memasuki riwayat yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Muallif rahimahullahu taala, wa 'anil Walid bin Ubadah, dan dari Al-Walid bin Ubadah. Al-Walid bin Ubadah, beliau seorang tabi'i, anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah ibn Samit.
Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya bernama Jamilah bintu Abi Sa'sa'ah. Al-Walid bin Ubadah rahimahullah qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala abi. Satu ketika aku mendatangi ayahku, yaitu mendatangi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Wa huwa maridun, dan ketika itu ayahku dalam keadaan sakit. Atakhayalu fihi al-maut, di mana aku menyangka bahwa sakit beliau menyebabkan semakin dekatnya ajal beliau. Atakhayalu itu maksudnya uhissu, ash'ur, aku merasa bahwa ayahku sudah mendekati ajalnya. Fakultu, maka dalam keadaan demikian, dalam keadaan ayahnya sakit keras, aku pun berkata, ya abatah, wahai ayahandaku. Ini panggilan yang menunjukkan kehormatan. Seorang anak memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, ya abatah, dan yang semisalnya. Ini kalimat yang menunjukkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh penghormatan ketika seseorang memanggil ayahnya. Dia mengatakan, ya abatah ausini, wahai ayahku, berikanlah kepadaku wasiat. Wajtahid li, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam memberi wasiat kepadaku. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, anak yang saleh. Anak yang saleh adalah seorang yang senantiasa meminta saran, nasihat kepada orang tuanya. Dan bahkan ketika orang tuanya mendekati kematian, dia masih mengharapkan ada wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya, wasiat kebaikan. Dan biasanya seseorang di akhir hidupnya, ketika dia menyampaikan wasiat, maka biasanya itu adalah pesan-pesan yang terpenting, pesan-pesan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, penyampaian seseorang di akhir-akhir hidupnya disebut wasiyatu muwaddi'. Wasiatnya orang yang hendak berpisah dari keluarganya, berpisah dari kerabat-kerabatnya, berpisah dari teman-temannya. Wasiyatu muwaddi' atau mau'izatu muwaddi', nasihat orang yang hendak berpisah. Biasanya isi dan kandungan dari nasihat itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami nasihat yang menyebabkan kami menangis, nasihat yang menyebabkan bergetar hati-hati kami. Kata Al-Irbad, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat atau wasiat orang yang hendak berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Fa'ausina, maka sampaikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, dan seterusnya dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Walid
meminta nasihat, meminta wasiat kepada ayahnya. Kata beliau, ya abatah awsini wajtahid li. Wahai ayahandaku, sampaikanlah kepadaku wasiat dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyampaikan wasiat itu kepadaku, yaitu wasiat yang bernilai, wasiat yang berbobot, wasiat yang dapat mewujudkan kebaikanku dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Faqala, maka berkata Ubadah bin Samit, ajlisuni, dudukkan aku, yakni jadikan aku duduk gitu ya. Beliau ingin duduk dalam keadaan beliau sakit keras. Kadang-kadang seorang karena kelamaan berbaring ya menginginkan untuk berada dalam posisi yang lain, posisi yang berbeda ya. Kalau di rumah sakit itu kan ada tempat tidurnya yang memungkinkan untuk diangkat gitu. Ada yang sekedar di remote dia naik sendiri. Nah, ketika itu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu meminta untuk diposisikan seperti orang yang duduk. Ini menunjukkan bahwa beliau hendak menyampaikan sesuatu yang penting, sehingga beliau ingin merubah posisinya agar kemudian beliau mampu menyampaikan wasiat kepada anaknya. Faqala ajlisuni, maka beliau mengatakan dudukkan aku. Falamma ajlasuhu, maka ketika mereka telah memposisikan duduk Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qala, maka beliau pun menyampaikan wasiatnya. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anandaku. Ya bunayya, bunayya merupakan bentuk tasghir, pengecilan dari ibnun, dan ini juga termasuk di antara panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anandaku, innaka lan tajida ta'mal imani wa lan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini wasiat Ubadah bin Samit. Wahai anandaku, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki halawah, memiliki rasa manis. Hanya rasa manisnya itu tidak dirasakan di lisan, namun dirasakan dalam hati. Manis itu adalah ketentraman, ketenangan. Qalbun mutmain ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati seorang hamba. Ketentraman, dia merasa nikmat dengan hidupnya. Dia merasa bahagia dengan iman yang dia miliki. Karena seorang yang memiliki iman dan iman itu bersemi di dalam hatinya, maka dia akan merasakan begitu berartinya kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan arti. Kenapa? Karena dia mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia merasa bahwa dia memiliki masa depan yang indah. Berbeda halnya dengan seorang yang dia merasa bahwa hidup itu hanyalah kehidupan dunia, enggak punya masa depan setelah kematian. Sehingga ketika dia berbuat itu seperti orang yang tidak punya tujuan. Ya, dia hanya berupaya untuk menjaga fisiknya, memelihara fisiknya. Gimana caranya agar dia tetap dalam keadaan segar bugar, menjaga kesehatannya. Hanya itu saja. Kehidupan hanyalah kehidupan dunia bagi dia. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Adapun seorang mukmin, dia meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati. Itulah kehidupan yang inti. Itulah kehidupan yang utama.
Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika seseorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah cinta dan ridha kepadanya. Maka kata Ubadah bin Samit, engkau wahai anandaku tidak akan merasakan manisnya iman. Walan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala, dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat ilmu pengetahuanmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hingga engkau beriman tentang adanya takdir. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik dan yang buruk segalanya telah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Di sini Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu menerangkan tentang dua hal. Hal yang pertama tentang iman kepada takdir, bahwa ketika seseorang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan manisnya iman tersebut. Dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan sebuah ketenteraman, kebahagiaan ketika dia beriman kepada takdir. Takdir yang menyebabkan dia semakin bersemangat untuk memperbanyak amal saleh, bukan takdir yang dipahami oleh kaum Jabriyah yang pasrah kepada takdir menyebabkan mereka meninggalkan amalan saleh. Memahami takdir sebagaimana yang diterangkan oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada takdir, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Yang kedua yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan iman kepada takdir di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penjelasan bahwa seseorang tidak akan mencapai ma'rifatullah, pengetahuannya, ilmu dia tentang Allah azza wa jal dengan sebenar-benarnya ma'rifah, hingga dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa antara iman kepada takdir dan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki korelasi yang sangat erat. Beriman kepada takdir Allah azza wa jal bahagian dari kesempurnaan tauhidullah azza wa jal. Faman kadzdzaba bil qadari naqaba takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap dia ketika mendustakan takdir itu membatalkan tauhidnya. Al-qadaru qudratullah. Takdir itu kaitannya dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari takdir, maka dia ingkar terhadap kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Qultu ya abatah, maka aku pun bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, wahai ayahandaku, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarrihi, bagaimana cara aku bisa mengetahui apakah takdir yang baik dan takdir yang buruk itu? Bagaimana cara aku bisa mengetahui, bagaimana cara aku bisa meyakini tentang apa itu takdir yang baik dan apa pula takdir yang buruk itu? Kita meyakini bahwa Allah azza wa jalla telah menetapkan segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam pandangan kita, ada yang baik, ada yang buruk. Musibah dalam pandangan kita itu adalah keburukan, fitnah, kesesatan, syaitan dari kalangan jin dan manusia, itu semua adalah syarr. Itu adalah keburukan bagi kita. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
keburukan itu ya, itu kembali kepada apa yang dialami oleh hamba. Adapun ketika dinisbatkan kepada Allah, pada hakikatnya segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keburukan semata. Karena setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kemaslahatan yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang hal itu. Memang dalam pandangan kita melihat adanya iblis yang kafir, yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itu keburukan. Perbuatan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, itu seluruhnya keburukan. Namun sekali lagi, ketika dinisbatkan kepada Allah, tidak ada satupun dari apa yang menjadi ketetapan Allah yang itu adalah merupakan keburukan semata. Oleh karena itu di antara doa qunut yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap dari apa yang ditetapkan oleh Allah ada hikmah yang besar. Mengapa diciptakan syaitan? Mengapa ada yang menjadi kafir? Karena Allah Azza wa Jalla menghendaki ada di antara hamba-hambanya yang diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah azza wa jalla lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada jihad? Ya karena ada lawan dari ahli tauhid, ada kekufuran, ada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis yang menjadi kafir. Lalu dia menggoda dan memperbanyak pengikutnya dari kalangan jin dan manusia, sehingga muncullah orang-orang kafir dan musyrik. Terjadilah peperangan. Kalau semuanya mukmin, maka enggak ada jihad. Sehingga kalau tidak ada jihad, enggak ada yang mati dalam keadaan syahid fi sabilillah, maka sia-sia Allah Azza wa Jalla menciptakan 100 tingkatan surga itu yang telah Allah persiapkan untuk para mujahidin. Berarti sia-sia diciptakan neraka kalau semua hamba Allah Azza wa Jalla itu mukmin. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menginginkan, kami jadikan setiap jiwa itu dapat hidayah. Apakah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan seluruh hambanya mukmin? Iya. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Ayat ini menerangkan tentang hal itu. Apabila kami berkehendak, kami bisa menjadikan setiap hamba itu dapat hidayah. Namun itu bertentangan dengan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diciptakannya neraka, mesti ada yang dimasukkan ke dalam neraka, harus ada yang menjadi penghuni neraka. Nah, Al-Walid bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, bagaimana caranya aku bisa mengetahui apa itu kadar yang takdir yang baik dan takdir yang buruk? Qala, kata Ubadah radhiyallahu anhu, ta'lamu annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yaitu engkau meyakini bahwa apa yang meleset darimu dan tidak menimpamu tidak akan bisa menimpamu. Apa yang meleset darimu dan tidak menimpamu tidak akan bisa menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu, tidak akan bisa kamu hindari. Di sini Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu hendak menerangkan
Apa itu takdir? Takdir yang baik, takdir yang buruk, yaitu dengan keyakinan bahwa segala perkara yang terjadi itu semuanya telah berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Yang meninggal, yang lahir, yang sehat, yang sakit, yang mendapatkan rezeki, yang mengalami kerugian, yang mendapatkan kenikmatan, yang terjatuh ke dalam satu musibah, semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan ketaatan, yang melakukan perbuatan kemaksiatan, yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menimpamu itu tidak akan mungkin bisa meleset darimu. Sudah, kalau itu sudah menimpa kamu, sudah, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terjadi, sudah enggak bisa dihindari. Memang sudah demikian takdirmu. Demikian pula ketika engkau selamat dalam satu musibah, ada satu kecelakaan terjadi, Allah menyelamatkan kamu. Itulah takdirmu. Itu sudah menjadi ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Ya, kadang-kadang ada sebuah kecelakaan besar yang biasanya seorang kalau mengalami kecelakaan itu ya secara kebiasaan mati, tapi Allah selamatkan. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia. Dan kalau kita mendengarkan kejadian-kejadian itu banyak sekali terjadi. Ada satu musibah, Allah selamatkan sebagian dari hamba-hambanya. Boleh jadi terkadang kita merasa kecewa karena musibah yang menimpa kita, ternyata di balik musibah itu ada kebaikan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, yang kita rasakan. Pasti itu. Wajib bagi kita untuk berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu musibah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, salah satu pesawat dari maskapai yang ada di negeri kita ini baru aja terbang, baru tinggal landas terus langsung jatuh ke laut. Seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat itu seluruhnya meninggal dengan awak pesawatnya. Ya, ada seseorang yang orang ini sudah mendapatkan tiket berangkat dari wilayah tertentu, ingin mengejar pesawat tersebut di masa-masa Covid. Ketika dia datang, ternyata dia tidak memenuhi standar untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Akhirnya dia di-cancel, nggak bisa. Akhirnya dia nggak bisa terbang. Sementara dia berupaya untuk mengejar gimana caranya dia bisa sampai ke tujuannya. Akhirnya dia mengejar untuk bisa naik kapal laut. Naik kapal lautlah dia. Ketika dia berada di lautan, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Bahwa terjadi kecelakaan pesawat. Yang itu dia salah satu penumpang yang kemudian dia di-cancel untuk naik ke pesawat tersebut. Nah, kapan dia mengetahui berita itu? Setelah tiba di tujuan. Orang-orang menyangka bahwa dia termasuk dari penumpang, sehingga mereka menyangka bahwa dia termasuk yang mengalami musibah itu. Ternyata Allah selamatkan. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yakini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan bisa kamu hindari. Itu sudah menjadi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan ini menjadikan seorang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi biadillah, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Sehingga hal ini menyebabkan seorang hamba selalu bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Seperti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah kalau seluruh umat ini mereka bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat itu kecuali kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'u ala an yadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaupun mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, untuk membunuh kamu, mereka tidak akan mampu membunuh kamu kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, kecuali kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, takdir telah ditulis, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang dalam keadaan sakit, sabar. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Engkau keluar dari rumahmu dengan berkendaraan, subhanallah, engkau sudah berupaya dengan safety-nya. Engkau berupaya untuk menghindari hal-hal yang dapat mencelakakan kamu. Ada kendaraan yang lain yang menabrak kamu. Kamu sudah menjaga diri, namun ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berjalan berdasarkan takdir. Lalu kata beliau, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, wahai anandaku, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Ketika awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, yaitu pena takdir, lalu Allah mengatakan uktub, tulislah. Tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tertulislah pada saat itu segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Tertulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ya bunayya, wahai anandaku, in mitta walasta ala dzalika dakhaltan nar. Wahai anandaku, apabila engkau mati dalam keadaan tidak berada di atas keyakinan ini, maka engkau pasti masuk neraka. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Maka dari ucapan Ubadah radhiyallahu taala anhu ini menerangkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Ubadah bin Samit mengatakan, tidak bermanfaat amalan soleh yang kamu lakukan, tidak bermanfaat salat yang kamu kerjakan, puasa yang kamu lakukan, tidak bermanfaat sedekahmu, hajimu, dan amalan soleh yang lainnya, dalam keadaan engkau mengingkari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang mereka para pengingkar takdir itu, mereka bersedekah dengan emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak akan menerimanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerimanya hingga dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah dari riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya. Karena itu merupakan bagian dari perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara.
pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan bosan-bosannya orang tua terus menyampaikan nasihat yang bermanfaat kepada anak-anaknya. Wa an Abi Khuzamah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Khuzamah As-Sa'di, salah seorang yang berasal dari kabilah Al-Harith ibn Sa'ad. Dan para ulama menyebutkan bahwa Abu Khuzamah ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. An abihi, dari ayahnya yaitu Ya'mur As-Sa'di radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ara'aita ruqa nastarqiha, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah dengan ruqyah yang kami meruqyah seseorang, meruqyah yaitu dengan membacakan sesuatu, seperti seorang membacakan ayat-ayat tertentu, surah tertentu, membaca suratul Fatihah atau yang lainnya, untuk meruqyah seseorang yang dalam keadaan sakit, apakah dia terkena gangguan jin atau terdapat sakit pada salah satu bagian dari tubuhnya, lalu kemudian diruqyah. Dan itu termasuk di antara amalan yang diperbolehkan, meruqyah seseorang, termasuk di antara hal yang memberi manfaat kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan itu. Maka ruqyah selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan maka diperbolehkan. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa seseorang itu meruqyah selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ara'aita ruqa nastarqiha, bagaimana menurutmu hai Rasulullah tentang ruqyah yang kami meruqyah seseorang, wa dawa'an natadawa bih, dan obat yang kami berobat dengannya. Berobat termasuk di antara hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian seseorang tetap dianjurkan untuk mencari sebab-sebab yang dengannya Allah azza wa jalla memberi kesembuhan kepadanya, apakah dengan cara diruqyah atau dengan cara melakukan pengobatan. Hanya saja tidak dianjurkan seseorang untuk meminta orang lain agar meruqyahnya. Ketika dia dalam keadaan sakit lalu dia mendatangi seseorang, tolong ruqyah saya, maka ini tidak dianjurkan, karena akan menghilangkan kesempurnaan tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi asal meruqyah itu diperbolehkan. Bagaimana menurutmu hai Rasulullah dengan ruqyah yang kami meruqyah, dengan pengobatan yang kami berobat dengannya, wa tuqatan nattaqiha, demikian pula hal-hal yang sifatnya kami menjaga diri darinya, menghindarinya. Tuqah itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan untuk menghindari sesuatu yang kita khawatirkan. Itu disebut tuqah. Misalnya seseorang kedinginan, maka dia pakai selimut, dia menggunakan jaketnya untuk menghilangkan rasa dingin yang dia rasakan. Seorang kepanasan misalnya,
terik matahari, di siang hari dia keluar, dia pakai payung, dia memakai payung, itu sebab. Atau seorang kepanasan di kamarnya, maka dia menggunakan kipas angin, atau dia memakai AC. Atau dalam peperangan dia menggunakan tameng, dia menggunakan helm besi sebagai pengaman, menggunakan baju besi agar dia bisa menghindari tebasan musuh, tebasan lawannya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Ini semua termasuk dalam makna tuqah. Lalu bagaimana dengan tuqah? Sesuatu yang kami berlindung dengannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hal taruddu min qadarillahi syai'a? Apakah apa yang kami lakukan ini menolak atau bisa menolak sesuatu dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min qadarillah. Itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dari takdir Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara iman kepada takdir adalah menempuh sebab-sebabnya. Bukan karena keyakinan kita kepada takdir lalu kemudian kita tidak mencari sebab-sebab. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan dunia ini ada hubungan sebab akibat. Kenapa muncul akibat? Karena ada sebab yang dilakukan. Ketika engkau melakukan kebaikan, maka akibatnya juga baik. Ketika engkau melakukan keburukan, maka jangan engkau mencela kecuali dirimu sendiri, karena kamulah yang melakukannya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Ingin mendapatkan satu manfaat, ya cari, tempuh sebab-sebabnya. Maka tidak diperbolehkan dan bukan merupakan bentuk tawakal yang syar'i. Seseorang mengaku dia menyandarkan dirinya kepada Allah lalu dia tidak menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan untuk dia lakukan. Dia sakit, ya berobat. Atau dengan cara ruqyah. Kamu meruqyah dirimu sendiri atau orang lain yang meruqyah kamu. Kamu kedinginan, ya cari sesuatu yang bisa menyebabkan engkau menghilangkan rasa dingin pada dirimu. Kamu kepanasan, pakai payung. Ya. Engkau ingin mendapatkan rezeki, cari maisha, berdagang, berbisnis, bekerja dan seterusnya. Jadi semuanya ada sebab-sebabnya. Dan itu bagian dari kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semua ada sebabnya. Ingin menjadi seorang alim yang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, caranya gimana? Belajar. Innamal ilmu bi at-ta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Jangan halu. Oh, nanti saya tunggu malam Lailatul Qadar. Kalau di malam Lailatul Qadar nanti saya didatangi oleh malaikat. Halu. Ya. Lalu saya minta. Kau minta apa? Kayak cerita-cerita apa itu? Cerita-cerita khurafat itu, jin dalam di dalam apa itu, kendi atau apa? Keluar. Kamu minta apa? Cerita halu, khurafat. Nah, ada sebagian meyakini seperti itu. Kalau malam Lailatul Qadar itu maksudnya dia didatangi oleh malaikat, kemudian dia langsung minta sesuatu, ya. Kamu minta apa? Saya minta segera
menjadi seorang penghafal Quran, besok jadi hafidz Quran. Dia enggak pernah menghafal Quran, tiba-tiba jadi hafidz Quran. Halwasah. Bahasa Arabnya halwasah. Orang yang halu, muhalwis. Ya. Kayak bisa seorang ingin meraih ilmu, ya belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan meraihnya. Jadi ma'asyara rahimakumullah, dan demikian seterusnya. Ya. Engkau ingin menjadi seorang yang meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhiratmu, maka tempuh sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya. Dengan keimanan yang kuat menyebabkan semakin kuat dia di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang kuat imannya, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'if, dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Ini menerangkan kepada kita bahwa tingkatan iman itu berbeda-beda. Ada seorang yang memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang sempurna, ada pula yang di bawah itu. Maka ini sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah sebagaimana iman itu juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan amalan saleh, berkurang dengan kemaksiatan. Seorang yang kuat imannya lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang lemah iman, karena kelemahan iman menyebabkan dia lalai dari Allah, malas di dalam menegakkan kewajiban, malas di dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Fatir, itu membagi hamba-hambanya menjadi 3 bahagian. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kami telah mewariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang zalim terhadap dirinya, yaitu yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hamba Allah ada yang muqtasid, mencukupkan dengan yang wajib, dan dia tidak memperbanyak amalan sunnah. Dia hanya mengerjakan apa yang diwajibkan. Maka dia melakukan sesuatu yang cukup, meskipun ada kurangnya karena tidak menegakkan hal-hal yang dianjurkan, yang sunnah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara hamba-hamba Allah ada yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan saleh, kebaikan. Maka seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada setiap mukmin dengan keimanannya itu adalah kebaikan. Selama seseorang memiliki iman, maka dia dalam keadaan baik, meskipun kadang-kadang iman itu lemah. Tapi selama seorang itu mukmin, maka dia dalam keadaan baik. Selama seseorang itu memiliki tauhid di dalam dirinya, maka dia dalam keadaan baik. Hanya saja terjadi kelemahan ketika dia mencampuri keimanannya tersebut dengan kemaksiatan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk
bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billahi wa la ta'jazan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu melemah, jangan kamu bermalas-malasan. Nah, perhatikan dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung 3 hal. Mengandung 3 perkara. Perkara yang pertama adalah al-hirs, bersemangat. Semangat itu terdapat di dalam hati kita. Bersemangatlah engkau untuk mencari hal-hal yang memberi manfaat kepadamu, baik dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Maksudnya jangan menjadi orang yang tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat, tidak memberi manfaat untuk kehidupan dunia, tidak juga memberi manfaat untuk kehidupan akhirat. Nganggur, ya, fadhi, farigh, waktunya berlalu dalam keadaan tidak ada manfaat yang dia lakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la akrahu ar-rajul farigha la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah. Aku membenci seseorang itu nganggur. Dia tidak melakukan sesuatu yang memberi manfaat untuk kehidupan dunianya, tidak pula untuk kehidupan akhiratnya. Tidak ada manfaat untuk kehidupan dunianya, tidak ada juga manfaat untuk kehidupan akhirat. Nganggur, ya. Gak ada kerjaan, ya. Sepanjang hari depan HP, game, ML, atau yang lain. Itu aja. Manfaatnya apa untuk kehidupan dunia? Hah? Kamu dapat duit yang halal enggak dari itu? Untuk kehidupan akhiratmu manfaat enggak? Pikirkan. Seorang itu berupaya untuk memikirkan, ya. Ketika dia membolak-balik HP-nya, membuka situs ini, situs itu, medsos ini, medsos itu, perhatikan, kamu mendapatkan manfaat enggak? Apakah kamu menjadi orang yang mengambil manfaat dari apa yang kamu lihat, atau menjadi orang yang memberi manfaat kepada yang lain? Kalau kamu membuka dalam keadaan tidak membuat imanmu bertambah, kamu membuka situs-situs atau medsos yang tidak menyebabkan ilmumu bertambah, tidak menyebabkan engkau mendapatkan nasihat dari apa yang kamu lihat, bahkan justru sebaliknya menyebabkan engkau terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk semangat, al-hirs, ihris ala ma yanfa'u, semangat untuk mencari sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Yang utama adalah perkara akhirat, kemudian perkara dunia. Dan niatkan ketika melakukan perkara dunia untuk akhirat. Engkau mencari nafkah, niatkan engkau mencari nafkah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari wasiat, kandungan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah berupaya untuk menempuhnya. Jadi kalau al-hirs itu kaitannya dengan hati kita, semangat, niat yang kuat, niat yang kokoh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tempuh sebabnya. Tempuh sebabnya. Ingin menjadi orang berilmu, ya belajar, semangat dalam menuntut ilmu, jangan putus asa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku terangkan kepadamu. Dzaka, ada kecerdasan,
Dan kecerdasan itu harus diasah, ya, terus diasah. Ya. Jangan engkau putus asa. Belajar sebulan, 2 bulan, kok nggak paham-paham. Ya, saya sudah belajar selesai, tapi saya belum paham, Zat. Ya, belajar lagi, diasah lagi. Kalau sekali kamu belum paham, nggak mesti kamu yang kedua itu nggak paham-paham terus. Mesti ada peningkatan, mesti ada perkembangan. Zakat, hirs, semangat, ijtihad, sungguh-sungguh, wa bulghatun, memiliki nafkah yang cukup untuk menuntut ilmu, wa irsyadu ustadin, bimbingan dari seorang ustad, wa tulu zamani, dan lamanya waktu belajar. Ya, jangan mudah putus asa. Setahun 2 tahun kok aku orang mudeng-mudeng katanya, nggak bisa paham-paham, nggak masuk-masuk. Jangan putus asa. Kamu belajar itu pasti terjadi perubahan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, karena sudah kita terangkan sebelumnya, kecerdasan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita pasrah kepada hal tersebut, terus mencari sebab-sebab, asah kecerdasan kita sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, menempuh sebab-sebabnya. Yang ketiga, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyandarkan kepada dirimu sendiri. Kita ini lemah. Manusia itu kondisinya lemah, dan dia akan tetap saja lemah kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jazan, jangan engkau lemah, jangan engkau malas. Jadi 3 hal ini yang menjadi wasiat Nabi SAW. Kumpulkan seluruhnya, semangat, niat kita, kaitannya dengan hati, kemudian tempuh sebabnya, kemudian mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau mengatakan seandainya, seakan-akan engkau menyesali apa yang telah terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan engkau tidak terima apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepadamu. Kamu sudah berupaya, punya tekad yang kuat, kamu sudah menempuh sebabnya, kamu sudah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, ada musibah menimpamu. Ini sudah bukalapak, ya, berharap meraih keberuntungan di bulan suci Ramadan, menyediakan makanan-makanan bukber, buka bersama atau buka puasa, iftar, ternyata kurang laku atau dapat musibah. Sementara tetangganya banyak yang membeli makanannya, dia enggak. Padahal dia sudah berupaya, dia sudah keluar dana, bangun, buat tenda, sudah nyewa tempat. Subhanallah, Allah menghendaki lain. Dia sudah berdoa. Jangan engkau mengatakan kalau seandainya, ya. Kenapa saya enggak buka di tempat ini? Kenapa saya enggak buka di tempat itu? Kalau seandainya saya buka di tempat itu, pasti saya meraih laba yang besar. Belum tentu. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin qul qadarullah. Namun ucapkanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Atau qaddarallah, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syaa fa'al, apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang Allah lakukan. Itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan law itu akan membuka amalan syaitan, akan menyebabkan engkau berburuk sangka kepada Allah. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya mereka berburuk sangka, saya sudah berupaya, tapi kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu kepada saya? Saya sudah rajin sholat, kenapa Allah tidak memberikan kepada saya seperti yang diberikan kepada si fulan?
Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi kita setelah berupaya mencari sebab, mohon pertolongan kepada Allah, apapun yang terjadi kita mengatakan sudah, ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menenteramkan hati kita. Itu akan menyebabkan kita menjadi seorang yang bersabar di dalam menghadapi sesuatu. Sudah, ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan hadis ini adalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam bab ini, bab iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, sehingga pada pertemuan berikutnya kita memasuki bab yang berikutnya tentang iman kepada malaikatullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.